Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu atau teman-teman adik semua dalam keadaan sehat walafiat selalu di masa pandemi wabah virus COVID-19 ini. Oke, sekarang Bang Jack sudah bersama teman lama. Ini teman waktu SMP ya, dengan Kang Sule nih. Kita seperti biasa akan membahas berbagai cerita pengusaha Indonesia, UMKM, ataupun yang lainnya di Mabar PI. Oke, cekidot. Oke, Kang Sule, Ya, kita sapa-sapa dulu Kang Sulenya nih. Apa kabar, Kang? alhamdulillah baik. Baik ya, oke deh. Sekarang kegiatannya apa aja nih, Kang? Ya, sekarang masih di rumah jagain konter kecil-kecilan, buka usaha Oh, oke, oke, kecil-kecilan. oke. Sebelumnya kita kenalin dulu nih teman-teman. Kang Sule ini dulu bekerja di perusahaan di dekat MPS rumah ya, di PT Sejadah. apa? Pabrik sejadah. Pabrik Sejadah ya. Dan memang seperti yang kita tahu di masa pandemi ini pengurangan banyak banget terjadi di semua perusahaan kecil, menengah ataupun besar. Itu efisiensi organisasi itu pasti dilakukan ya dari sisi manapun. Nah, ini salah satu yang terdampak juga teman-teman, yaitu Kang Sule. Kemarin itu jadi ceritanya Kang Sule, kalau kita cerita sedikit itu, beliau ngejapri saya, nge-WA mau bikin desain banner. Kebetulan saya ada bisnis di jasa desain, jasa bisnis digital. Beliau itu minta bantuan saya untuk desain bannernya dan logonya di usaha counter yang dia bangun. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih seperti apa usaha yang dibangun Kang Sule. Iya. Kang Sule, kalau boleh tahu ya, kita tahu kan Kang Sule sekarang udah bangun usaha counter pulsa dan aksesoris nih ya. Kena pengurangannya itu kalau boleh tahu dari bulan apa? Dari bulan April Mei. Antara April Mei lah. Oh, bulan April dan Mei ya. Memang yang kita tahu pandemi itu bulan Maret ya. Jadi memang pasti sudah benar-benar goncang tuh perekonomian. Yang kedua ini counter usaha yang dibangun tuh mulai bulan apa sih? Untuk konter baru jalan sekitar sebulanan, baru bangunnya habis lebaran. Kalau untuk usaha jual beli pulsa itu udah sejak dari masih kerja udah jalan. Udah jalan ya. Cuman baru buka konternya baru habis kontrak lebaran itu udah jalan konter Iya. buat apa jualan aksesoris. Iya, daripada nggak ada kegiatan daripada ya. ada kegiatan. Apalagi kita tahu sendiri ya, kalaupun ngelamar kerja itu sangat sulit ya di zaman saat ini ya. Yang selanjutnya itu kenapa memilih usaha counter pulsa dan aksesoris? Ya mungkin lebih simpel aja, ngerjainnya cuman pakai HP. Nah, Ya kalau untungnya sih nggak seberapa, tapi ya alhamdulillah sih lumayan. ini tapi bagus loh Kang. Kenapa saya bilang bagus? Karena kalau kita jualan sesuatu yang dibutuhkan secara kebutuhan dasar manusia, Iya. itu pasti laku. Karena yang kita tahu sekarang pulsa udah jadi kebutuhan dasar. Iya. Siapa yang nggak punya handphone? Siapa yang nggak butuh pulsa? Semuanya itu butuh. Nah, ini true story ya. Saya mau cerita sedikit nih Kang. Jadi ada teman ini jual pulsa aja ya, nggak sama aksesoris yang lainnya. Dia jual pulsa ya, dari keuntungan bersih sebulan dapat 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dia itu cuman jual di lingkungan pabrik Ya. dan 90% yang kerja di perusahaan dia itu ngambilnya ke dia.
untuk pulsa dan juga di lingkungan rumahnya. Ya, saya juga pernah ngalamin hasil seperti itu waktu pas masih kerja. Oh pernah. Iya, pernah ngalamin. Alhamdulillah ya. Kalau yang untungnya segitu udah pernah. Itu cuman waktu kerja aja. Nah ini bisa ditangkap jadi peluang juga nih buat teman-teman yang lagi nganggur. Kalau memang mau gitu ya berjualan pulsa pun, walaupun untungnya kecil, tapi kan dari banyaknya yang beli itu insya Allah akan banyak juga. Intinya buat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kayak sandang pangan aja dulu udah cukup lah ya. Oke. Dan kalau barang yang dijual apa aja Kang di Sulesel ini nih? Silakan dipromosiin dong. Ya, barang sih banyak. Ada kartu perdana, voucher, terus aksesoris. Kartu perdana, Iya, voucher, data, voucher, oke, aksesoris handphone ya. Oke, ya. semua aksesoris bisa nih teman-teman nih, terutama yang di rumahnya di daerah Walahir nih, merapat ke Sulesel. Datang aja ke sini. Terus Ya, apalagi? Apa ya? PDAM, listrik kan bisa. Ya, ada Oke. pembayaran token, ada Pembayaran token apa nih? Token listrik token kan? listrik, tagihan Oke. listrik ada. Terus pengisian apa? Dana ya tadi cerita Ya, itu. dana top up, Top Oppo, up, dana. Saldo, dana, Shopee, Oppo, Shopee, top up game juga ada. Top up game nih yang sering main game, mangga merapat ke Sulesel ya. Bisa kan? Bisa, Oke, ada mantap, semua di mantap. sini mah komplit. Nah, selanjutnya nih Kang Sule, saya sebenarnya penasaran nih. Saya ini udah di rumah Kang Sule ya teman-teman. Tadi waktu main ini sebenarnya jujur sudah lama nggak datang ke sini, tadi agak lupa gitu ya. Pas sudah nyampe memang lokasi counternya itu nggak strategis menurut saya. Kenapa? Karena memang bisa dibilang agak dalam dari jalan utama. Nah ini buat teman-teman juga tips dari saya itu ketika memang berjualan seperti counter ataupun makanan, salah satu yang harus diperhatiin yaitu letak strategis tempat itu dulu, karena itu akan mempengaruhi penjualan. Tapi ada juga tips yang lainnya untuk meningkatkan penjualan itu seperti apa kalau strategi tempat nggak strategis ya. Tapi kita pengen tahu nih dari Kang Sule sendiri strateginya seperti apa, kita tanya dulu. Gimana Kang Sule strategi marketingnya di Sulesel ini seperti apa? Ya simpel aja, banyakin iklan di sosial media biar semua orang tahu, walaupun di lokasinya dalam. Ya kalau semua orang banyak iklan pasti ntar juga lama-lama kelamaan tahu. Dan emang sekarang juga lagi nyari tempat juga sambil nyari informasi dari teman-teman gitu buat cari lokasi yang strategis. Oke. Ya bisa lebih orang-orang lebih tahu lagi kalau tempatnya enak mah. Kalau di sini memang ya lebih dalam. Betul banget tuh teman-teman. Saya setuju strategi marketing yang digunakan oleh Kang Sule. Itu powerful banget kalau kita main iklan di sosial media atau bisa di Facebook, Instagram ataupun lainnya, itu bisa powerful. Itu kalau misalkan kita pakai traffic gratisan aja, misalkan pasang di beranda kita gitu ya, misalkan di Facebook, itu ruang lingkupnya teman-teman kita yang sebelumnya tidak tahu bisa jadi tahu kalau Kang Sule jualan pulsa, bisa jadi dia pesen gitu kan. Kalau yang kenal itu bisa WA Japri ya, seperti itu powerful Kang, bisa menciptakan kolam ikan yang kita istilahnya itu kolam ikan itu menciptakan customer kita sendiri ya, bisa buat fanspage-nya juga kan, halamannya juga, itu bisa dimanfaatin juga tuh. Oke Kang Sule, ini yang terakhir aja nih sangat tertarik banget nih, soalnya bisnis pulsa ini walaupun sedikit dan mungkin masih dianggap sepele ya oleh kalangan orang karena untungnya sedikit, tapi enggak juga kalau memang kita serius, karena kalau yang namanya untung sedikit lama-lama pasti menjadi bukit atau banyak maksudnya ya. Nah, oke Kang Sule, ini yang terakhir aja nih Kang Sule, kalau dari Kang Sule ada nggak kata motivasi buat masyarakat secara umum atau calon pengusaha muda-mudi Indonesia nih? Motivasinya apa ya? A few moments later. Yang penting niat, usaha.
dan konsisten untuk buka usaha kecil-kecilan yang bisa membuat kita ada pemasukan walaupun sedikit lah. Yang penting telaten aja ngejalaninnya, gak usah nyerah gitu. Walaupun sekarang lagi cari susah cari kerjaan, dengan kondisi seperti ini ya jangan putus asa, tetap buka usaha kecil-kecilan. Yang penting ya bisa ada keuntungan sedikit-sedikit, menjalanin aja. Siap. Wah, bagus banget tuh teman-teman. Karena apa? Karena kita tahu di era sekarang ini, di pandemi wabah virus COVID-19, melamar kerja memang sangat sulit. Nah, Kang Sule ini mindsetnya sudah mulai bisa dibilang nggak hanya terpatok ke kerja di perusahaan orang, tapi bagaimana untuk menghasilkan uang walaupun tanpa bekerja. Itu poin yang pentingnya. Jadi sebenarnya ini bicara mindset. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang masih berpikiran gua nganggur, gua pengen lamar kerja lagi tapi susah dan itu nggak ada usaha, bagaimana cara menghasilkan uang dengan usaha sendiri, misalkan buka counter ataupun hal lainnya. Karena memang begini Kang Sule, kalau yang kita tahu di Indonesia sendiri, menurut saya mindset rata-rata orang Indonesia itu memang pekerja yang hanya bekerja pada perusahaan orang, tidak berusaha. Nah, itu tidak salah teman-teman, tidak salah. Dan menurut saya negara yang maju itu memang ketika pembisnisnya itu banyak. Karena apa? Karena bisa membuka peluang usaha atau peluang pekerjaan juga untuk yang lainnya ya. Tapi kalau misalkan secara umum masih mindsetnya pekerja, itu akan sangat sulit gitu ya untuk berkembang ataupun maju di sebuah negara. Mindset ini baiknya ketika kita pekerja itu dirubah saja, ingin mencoba usaha gitu ya. Misalkan kita masih bekerja gitu ya, itu bisa juga untuk multi penghasilan dengan belajar usaha. Nah, jadi kita punya dua lubang usaha, yang pertama bekerja, yang kedua usaha kita sendiri. Nah, dari usaha kita sendiri kita di situ belajar pasti memanage keuangan, cash flow, dan strategi marketing, dan yang lainnya masih banyak lagi teman-teman. Ini kalau kita bicara kisah, ada juga ini Kang Sule. Jadi di zaman dulu, ini terkait mindset teman-teman ya kisahnya. Di zaman dulu di era Jepang ada kan istilahnya kerja rodi ya. Yeah. Kerja rodi ini yang kita tahu ketika memang para pejuang kita zaman dulu itu ketika mau makan ataupun upeti ya, dulu itu dibilangnya, ketika mau mendapatkan upeti itu harus bekerja atau kerja rodi dulu baru dikasih upeti. Itu secara tidak langsung teman-teman itu membentuk mindset sendiri teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Jadi ketika di era sekarang masih mindset terbentuk seperti itu, ketika kita ingin menghasilkan uang ya, ibu kita bahkan orang tua kita sendiri suka bilang gitu ya, kamu daripada nganggur lebih baik sana cari kerja. Itu sama aja mindset yang dari zaman dulu diterapkan di era sekarang, padahal itu salah. Yang tepat itu menurut saya ya, itu apapun misalkan daya kreativitas yang dipunya anak bapak ibu ataupun teman-teman itu didukung. Ketika memang itu bisa menghasilkan, why not gitu kan, itu karena akan menjadi peluang usaha juga untuk menghasilkan uang. Kuncinya kan itu, menghasilkan uang. Sama saja kayak di zaman dulu gajah ya, kalau kita gajah ini di era zaman Romawi dulu itu gajah ini bersama panglima perang itu yang terdepan teman-teman. Dia buas ganas menginjak musuh-musuhnya dengan KO lah ya. Tapi di era sekarang gajah itu diam, murung. Mungkin karena apa? Mungkin karena memang kebanyakannya gajah-gajah ini dilatih untuk menghibur, bukan untuk perang. Jadi adanya di taman wisata gitu, seperti itu ya. Sama halnya kayak bekerja. Kita sebenarnya bisa liar seperti gajah. Kita bisa menghasilkan uang sesuai keinginan kita
dengan tolak ukur kemampuan kita atau kompetensi kita di mana nih yang kita miliki, kita bisa kembangin di situ untuk menghasilkan. Misalkan contoh Kang Sule punya counter sekarang ya, itu bisa dikembangkan. Misalkan ketika memang di sini sudah berkembang, Kang Sule bisa buka cabang lagi, itu kan berkembang dengan mengikuti juga pelatihan-pelatihan terkait bisnis, entah itu bisnis digital untuk pengembangan di era digitalnya, misalkan strategi marketingnya, itu untuk upgrade skill kita juga gitu kan. Nah setelah kita upgrade skill dan lainnya, pasti tuh berkembang bisnis kita. Nah mungkin yang sesuai tadi Kang Sule beri motivasi, yaitu pertama niat ya, kalau nggak salah tadi usaha dan konsisten, itu bagus banget. Itu semoga bisa menginspirasi teman-teman, petik ilmunya dan tetap semangat. Sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.